Mazmur pasal 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkat burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom MPM. Ketemu lagi di Ibadah Online MPM hari ini. Saatnya kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita mau masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terpuji-pujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan. Semua karena kasih karuniamu ya Bapa. Semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan selalu menolong kami. Tak henti-hentinya Tuhan selalu menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah kami. Tiada hentinya Tuhan selalu juga menyertai kehidupan kami ya Bapa. Dan kami mau datang Tuhan, kami mau bawa pujian penyembahan kami yang terbaik ya Yesus. Bawa hati kami melekat lebih lagi kepadamu ya Tuhan. Karena di luar Engkau Tuhan kami tidak bisa berbuat apa-apa ya Bapa. Kami rindukan Engkau Tuhan dan kami mau lebih lagi Yesus. Puji-pujilah namamu ya Bapa. Haleluya, we worship you Lord.
Engkau sangat baik, terlama aku ada saat ini. Semuanya karena kasih. Yes, aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau
segala raja, namamu besar, termulia, katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya, Raja atas
atas segala raja, namamu besar, termulia. Hanya Kau yang layak Tuhan. Layak dipuji di surga, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar, termulia. Namamu besar Tuhan. Namamu besar, Yes, Kau yang terbesar, Kau yang termulia Tuhan. Namamu besar. termulia. Haleluya, Lord. Kau yang terbesar, Kau yang termulia Tuhan. Kau yang termulia, Kau yang agung. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Kau yang terbaik, Kau yang terbaik Yesus. Sebab tiada seperti-Mu Tuhan, dan kami memuji kebesaran-Mu Bapa. Ku tinggikan namamu Yesus, Bersyukur Tuhan, sebab Kau Gembala yang baik, Kau Bapa yang baik. bersyukur Tuhan. Ajaib perbuatan-Mu Tuhan, Haleluya. sungguh mulia namamu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, Kau Yesus yang ajaib Bapa. Kau Allah yang terbesar, lebih lagi Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Yesus Tuhan, Lord. Terima kasih Tuhan, bahwa Tuhan lebih baik 1000 hari, lebih satu hari di pelataran-Mu Tuhan dibandingkan 1000 hari di tempat yang lain ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami boleh memuji-Mu Tuhan, kami boleh menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk segala kebesaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di hadirat-Mu kami percaya ada kekuatan yang baru Tuhan. Di hadirat-Mu Tuhan, bahkan ada sukacita, ada damai sejahtera yang melampaui akal dan pikiran kami Tuhan. Dan itu yang akan memenuhi hati kami ya Bapa, itu yang memenuhi pikiran kami Tuhan. Dan kami Tuhan mau bawa Tuhan hati kami lebih lagi ya Bapa. Kami mau buka telinga kami Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau yang urapi, Kau yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Kiranya firman itu boleh tertanam di hati kami Tuhan. Mampukan kami untuk melakukannya juga ya Bapa dalam kehidupan kami ya Yesus. Terpuji-pujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam namamu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman MPM dan juga teman-teman yang lainnya yang mendengarkan ibadah online pada hari ini. Kembali berjumpa lagi bersama saya Eko Saputro atau biasa dipanggil Eco. Hari ini saya akan membawakan firman Tuhan tentang memberi. Nah, sebelum kita mendengarkan sharing firman, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami punya kesempatan untuk kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan di hari Minggu ini Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan tubuh, jiwa, roh, pikiran, perasaan kami Tuhan dalam pimpinan-Mu Tuhan. Waktu kami mendengar firman Tuhan, sungguh Tuhan hanya firman-Mu Tuhan yang disampaikan dan menjadi benih firman yang tertanam di tanah hati yang subur untuk kami mendengarkan, merenungkannya, mengerti dan juga supaya kami bisa melakukannya. Karena berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan perintah Tuhan. Kami mengucap syukur buat kesempatan yang Kau beri hari ini Tuhan. Kami mau mendengarkan dengan fokus Tuhan Yesus dan kami menyambut berkat firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Nah, teman-teman, tentang memberi. Jadi kalau beberapa minggu yang lalu memang kita fokusnya tentang karakter Kristus karena tahun ini kita dapat visi dari Pendeta Paniko tentang the year of integrity.
memiliki integritas, yaitu memiliki sikap-sikap seperti Kristus, salah satunya adalah memberi. Dan memberi ini adalah sifat yang bisa diaplikasikan jika kita memiliki dasar kasih. Nah, teman-teman bisa buka sama-sama di Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 dan ayat 17. Gue coba ulangi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 dan ayat 17. Oke, demikianlah firman Tuhan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Dan ayat 17, inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Kok mengapa dari memberi tiba-tiba kok ngomongnya ke kasih? Karena Kweco mau make sure sama-sama, termasuk Kweco juga, kita memberi ini atas dasar kasih. Karena mungkin orang ini memberi atas dasar supaya dilihat orang, mungkin, atau supaya punya motivasi tertentu yang lainnya yang bukan berdasarkan kasih. Nah, ini mau dipastikan sama-sama, termasuk Kweco, kita mau praktek firman Tuhan, kita mau punya karakter yang memberi yang benar, gitu. Jadi ada suatu statement seperti ini, orang dapat memberi tanpa kasih, tapi orang yang memiliki kasih, hidupnya pasti memberi. Nah, itu teman-teman. Jadi yuk, kalau kita bilang, ya saya pengikut Kristus, saya mau punya sikap seperti Kristus, yang basicnya, yang dasar, yang utama adalah kasih, aplikatifnya kita pasti memberi. Nah, itu teman-teman. Jadi make sure statement ini kita renungin, kita mengerti, dan kita lakukan. Orang dapat memberi tanpa kasih, tapi orang yang memiliki kasih, hidupnya pasti memberi. Jadi waktu teman-teman melihat, waktu orang memberi, mungkin ya semuanya pada memberi nih, tapi dibalik itu semua motivasinya gimana? Ini bukan berarti menilai orang, tapi lebih ke arah, yuk kita balik lagi ke diri sendiri, kita introspeksi diri kita waktu kita memberi atas dasar yang benar atau enggak. Gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu ragu untuk memberi, tapi biarlah kita memberi atas dasar kasih. Oke? Nah, teman-teman, ada lagi kita buka firman Tuhan di 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat 2 dan ayat 12. Saya ulangi, 2 Korintus pasal 8 ayat 2 dan ayat 12. Bisa dibuka bersama-sama firman Tuhan ya. Nah, oke. Demikianlah firman Tuhan. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Di ayat 12-nya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kok? Maksudnya ini siapa ini maksud? Nah, ini kan 2 Korintus pasal 8. Jadi ini surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yang dimana gini, ayat kedua dibilang gini, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Mereka ini siapa? Jadi Paulus sedang ngomong ke jemaat di Korintus, ada jemaat di Makedonia, ini yang luar biasa. Karena ayat 1-nya teman-teman bisa baca, saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Jadi Rasul Paulus mau ngomong gini, hoi, lihat tuh contoh jemaat di Makedonia. Walaupun lagi dicobai dengan berat, dengan berbagai penderitaan, tapi mereka tetap bisa bersukacita. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Secara hitungan kekayaan mungkin bisa dibilang miskin sama orang dunia, tetapi nggak pusing. Secara kebajikan, secara sikap hati, mereka kaya dalam kemurahan. Nah, itu teman-teman. Jadi bukan teman-teman saat ini, karena kan ibadah MPM ini untuk youth, untuk anak-anak muda yang mungkin pada umumnya mungkin ya belum punya uang yang banyak. Nggak usah pusing teman-teman. Waduh, uang saya cuma segini. Aduh malu memberi. Nggak ada artinya. Hey, jangan begitu. Nggak pusing seberapa besar, tetapi sikap hati kita kaya dalam kemurahan. Murah hati sehingga kita mau memberi. Namanya aja kasih itu gini, hey tolong dong kasih bukunya. Nah, kasih itu kan kasih, beri. Nah, itu teman-teman, nggak masalah dengan jumlahnya, tetapi lebih ke arah sikap hati kita.
Dan di ayat 12, ini yang penting. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Jadi intinya gini, teman-teman kalau mau memberi, teman-teman silakan beri dari apa yang ada padamu, gak usah memaksa-maksakan diri. Koeco suka ngobrol dengan banyak orang. Koeco sekarang udah umur 30-an. Dulu sempat muda tentunya pasti ya. Nah, Koeco seperti melihat siklus kehidupan orang gini. Waktu masih remaja, kekurangannya uang. Jadi kalau kita gini nih, apa sih yang ada padamu? Uang, tenaga, dan waktu. Oke. Waktu masih remaja, kurangnya apa? Sedikit banget uangnya, tapi tenaga sama waktunya banyak. Wah. Berilah apa yang ada padamu. Dengan sedikit uang yang ada padamu, tidak usah pusing. Tapi kau tetap punya sikap hati memberi. Kau punya tenaga, kau punya waktu untuk apa? Melayani Tuhan lewat pekerjaan apapun yang mungkin saat ini di saat pandemi tidak bisa melayani di gereja. Oh, tidak usah pusing. Kau bisa melayani keluargamu seperti kau lakukan untuk Tuhan. Tenaga dan waktu. Nah itu. Coba ulangi tadi ya, siklus kehidupan. Pas remaja kurang uang. Oke. Pas umur dewasa muda seperti Koeco saat ini, kurang waktu. Karena apa? Udah mulai sibuk kerja segala macam, uang udah mulai banyak, tenaga masih kuat, tetapi kurang waktu. Nah, waktu udah tua, Koeco melihat orang tua Koeco, khususnya yang udah generasi 2 generasi di atas Koeco, ya kalau dibilang punggung popo, dia kurang tenaga, tapi uangnya ada, waktunya banyak karena udah pensiun, tapi tenaganya nggak ada. Nah, berilah apa yang ada padamu pada saat siklus hidupmu saat ini. Sekarang waktu remaja, sedikit uang ya bisa beri dengan apapun yang ada. Tapi ada tenaga, ada waktu, berikan. Persembahkan untuk Tuhan, beri. Persembahan untuk Tuhan itu bisa juga kita aplikasikan lewat beri kepada orang lain. Karena apapun yang kita lakukan kepada orang yang kecil, pada orang yang susah, itu seperti kita lakukan untuk Tuhan juga. Nah itu teman-teman. Jadi di masa pandemi gini, jangan pusing, aduh virus nih segala macam. Ya itu masalah. Terus berdampak pada hidup kita, lalu kita jadi bilang, udah saya stop memberi dulu apa segi pandemi. No, justru waktu pandemi gini kita sebagai saksi Kristus, kita terapkan sikap hati untuk apa? Memberi. Jangan stop. Nah itu tadi, remaja, kurang uang, banyak waktu, banyak tenaga. Waktu dewasa muda, kurang waktu, tapi banyak uang, misalkan, banyak tenaga, persembahkan itu. Orang sudah tua banget, ada uang, ada waktu banyak, tetapi kurang tenaga. Ya nggak apa-apa. Berikanlah apa yang bisa diberi, apa yang ada padamu. Karena teman-teman pasti pernah dengar kisah di Alkitab tentang janda miskin yang memberikan 2 peser. Tuhan Yesus sampai panggil muridnya, lihat. Janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada orang lain. Loh, maksudnya apa? Kan orang lain kasihnya secara nominal lebih banyak. Betul, orang kaya memberi dari kelebihannya. Tetapi janda miskin ini memberikan semua yang ada padanya. Istilahnya Tuhan Yesus tahu, waduh ini janda miskin ini cuma seluruh hartanya cuma 2 peser ini, tapi dia persembahkan kepada Tuhan lewat bait suci pada zaman itu. Nah itu teman-teman. Jadi apa yang ada padamu nggak dipaksakan. Jadi nggak usah maksa, saya cuma punya kemampuan 10 gitu kan, saya harus beri 15 untuk menyaingi orang lain. Nah, ini motivasi memberinya supaya menang dari orang lain atau apa? Jadi kita kan memberi sebagai bentuk ucapan syukur kita bahwa kita sudah menerima anugerah Allah. Maka dari itu saya memberi untuk apa? Untuk meresponi kasih Allah dalam hidup saya. Maka itu saya mengasihi dengan cara memberi. Memberi ini supaya nanti apa? Tak lain tak bukan pekerjaan Allah yang digenapi lewat pemberian saya. Walaupun bukan berarti saya berharap, wah ini jasa saya nih. Enggak, loh saya dapat dari Tuhan, maka dari itu saya beri dengan rela hati. Makanya tadi kan di ayat 12 tadi dibilang yang 2 Korintus 8 ayat 12, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu.
Teman-teman boleh merenung sekarang waktu siapapun yang mendengarkan ibadah online pada hari ini, coba saat ini saya bisa memberi apa ya? Teman-teman waktu di rumah nggak pernah bantuin orang tua, yuk beri tenagamu. Beri waktumu. Mungkin keluarga jarang komunikasi, tapi sekarang di rumah aja jadi banyak waktu. Bangunlah, beri waktumu untuk ngobrol sama orang tuamu. Bangun komunikasi. Jangan masing-masing berada di kamar sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Kumpul. Waktu makan malam bisa ngobrol bersama, share sesuatu. Dari hubungan yang semakin dekat, ada berkat Allah tercurah dalam keluarga tersebut. Amin. Nah, itu banyak teman-teman. Atau mungkin teman-teman yang sekarang yang dewasa muda tetap bisa memberikan persembahan ke gereja. Nih saya bukan berarti saya ngomong gini supaya nanti gereja penuh dengan persembahan. No. Tapi saya lebih ke sikap hati kita sendiri untuk kita tetap bisa memberi. Karena mohon maaf ya, mungkin ada orang yang nyinyir, wah itu mah biar gerejanya ya biar duit. Gini deh, waktu ada orang yang mau persembahkan minyak narwastu yang mahal, ada orang yang ngomong gini, wah itu mah mendingan pemborosan, itu pemborosan, lebih baik itu dikasih buat orang miskin. Nah orang yang ngomong gitu sikap hatinya benar nggak mau nyumbang, atau dia memang tidak sanggup, punya hati pelit terhadap Tuhan untuk give something. Nah itu teman-teman. Jadi waktu kita memberikan persembahan, kita percaya kepada perwakilan Allah melalui gerejanya untuk menyalurkannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah maksudnya gitu. Itu loh teman-teman. Urusan wah ntar dimakan gereja atau apa? Lah ilah. Buset, itu mah urusan pribadi pribadi lepas pribadi. Tapi kitanya nih masing-masing. Nah, kita nih punya sikap memberi apa enggak? Yang mengucap syukur kalau teman-teman ketemu ladang yang tepat untuk teman-teman bisa memberi untuk memperluas kerajaan Allah. Tapi gue coba lihat kalau teman-teman mungkin pada umumnya yang kenal, mereka bingung mau memberi di ladang tepat yang mana. Ya udah, di gereja lokal sendiri aja, paling mudah kan? Nah, seperti itu. Kita balik lagi pada firman Tuhan tentang memberi tadi. Nah, teman-teman, yuk. Orang yang memiliki kasih, hidupnya pasti memberi. Tuhan gak menuntut untuk memberikan lebih dari apa yang ada padamu, tetapi berilah apa yang ada padamu. Nah itu teman-teman. Dan memberi bukan berarti hanya uang doang, tapi tadi kan dibilang contoh siklus kehidupan, bisa uang, tenaga, dan juga waktu. Nah ini firman Tuhan yang terakhir, ada beberapa ayat 6, 7, 8, 9, 10, 5 ayat ya. 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai dengan ayat yang 10. Kalau tadi 2 Korintus 8, ini 2 Korintus 9. Nah, ayat 6, 7, 8, 9, 10. Nah, judul perikopnya aja teman-teman lihat. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Wow, memberi dengan sukacita membawa berkat. Wow, kita baca sama-sama ya. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati. Diulangi lagi nih. Atau dengan paksa, atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Teman-teman, ini firman ini kayak bener-bener kayak jelas banget ya, clear banget ya. Kita ulangi sekali lagi ya, sama-sama. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu,
dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Amin. Nah, teman-teman, dari 5 ayat ini, tolong ya jangan terlalu gini loh. Kan judul perikopnya memberi dengan sukacita membawa berkat. Terus siapa yang menabur sedikit menuai sedikit. Kalau menabur banyak menuai banyak. Jadi istilahnya kalau saya nabur uang yang segini, misalkan 1 juta, saya berlimpah jadi 10 juta. Mohon maaf ya, pemikirannya jangan seperti Gunung Kawi begitu tuh ya. Bukan seperti itu. Jadi lebih ke arah gini teman-teman. Karena kan dibilang gini nih, di ayat ke-8, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Di ayat yang ke-10, ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi intinya dari firman Tuhan ini, waktu kita mempraktekkan sikap hidup memberi, maka akan ada buah-buah roh kebenaran lainnya yang akan dilipatkan, yang akan ditumbuhkan di kehidupan kita. Jadi semakin banyak buah-buah roh yang akan terus bisa termanifestasi dalam hidup kita melalui dasarnya kasih, terus kita mempraktekkan memberi, selanjutnya akan semakin banyak buah-buah roh dalam kehidupan kita. Nah, itu maksudnya. Jadi jangan selalu dipatok melulu untuk urusan balik lagi ke kita dalam hal uang materi. No, teman-teman. Nah, bukankah jauh lebih indah seperti ini? Maksudnya, wah kok berarti rugi mau kasih ke gereja. Bukan masalah gitu, tapi bukankah yang terpenting kita kejar adalah buah roh dalam hidup kita? Ada karunia roh, ada buah roh. Materi perlu nggak? Perlu, oke, iya, silakan dibutuhkan. Tetapi itu bukan fokus utama di hidup kita sementara ini, waktu yang kita kejar di hidup yang sementara di muka bumi ini. Justru keserupaan dengan Kristus, the year of integrity. Kita mau kejar sikap Kristus apa yang mau kita praktekkan di hidup kita, yang mau kita tumbuhkan di diri kita. Shifting dari hidup lama kita ke manusia yang baru. Jangan, mohon maaf, mungkin secara fisik kita terdaftar di gereja, tetapi kita tetap masih melakukan kehidupan lama kita. Khususnya dalam hal memberi ini ya. Jadi memberi bukan hidup lama, tapi kehidupan baru, manusia baru saya adalah saya memiliki kasih oleh karena Tuhan sudah hidup di dalam saya kasih. Maka dari itu saya punya modal yang begitu sangat kuat untuk memberi karena saya sudah mengalami kasih Kristus terlebih dahulu. Nah, itu maksudnya teman-teman ya. Jadi yuk, dari 5 ayat ini kita baca, kita dapetin, kita renungkan, kita mengerti sesuatu yang benar, bukan yang salah. Dan teman-teman, camkanlah ini, yaitu betul. Kalau kita nabur sedikit, kita menuai sedikit. Jangan, mohon maaf, ada orang, wah saya pengen menuai pohon duren, tapi kita naburnya adalah biji buah yang lain gitu ya. Tapi saya pengen dapetin duren, pohon yang besar, tapi kacang hijau yang ditanam ya hasilnya toge gitu. Nah itu teman-teman. Nah itu prinsip itu tadi tuh. Terus waktu kita memberi, jangan dengan paksaan, tapi dengan rela hati. Puji Tuhan. Dan percayalah, ujungnya Tuhan itu akan melipat gandakannya. Ya istilahnya tadi, baik lagi yang paling pertama, menuai baik juga. Nah teman-teman, ada satu yang kita perlu sadari dalam waktu memberi, yaitu di ayat yang ke-10 yang di awal ya. Untuk kita tuh, waktu kita memberi, pastikan, ini poin terakhir ya yang mau disampaikan, bahwa kita ini jangan waktu memberi jangan nyisa, tapi sisihkan. Loh, maksudnya apa Ko Eco? Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ko Eco ulangi. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi gini teman-teman, waktu kita terima berkat Tuhan, berkat yang kita terima itu
ada roti dan ada benih. Prinsip roti dan benih. Setiap berkat yang saya terima dari Tuhan itu ada roti dan ada benihnya. Biar kita sadar dari awal bukan itu semuanya punya saya. Sehingga berkat yang kita terima boleh nggak kita nikmati? Ya boleh, roti untuk dimakan. Itu kan jelas berkat yang kita bisa konsumsi. Silakan. Tapi kita sadar bahwa pemberian yang baik daripada Tuhan itu pasti ada benihnya yang kita mau tanam kembali, yang mau kita tabur kembali. Sehingga waktu kita memberi, kita nggak terpaksa, waduh, saya kurang nih untuk konsumsi pribadi saya, nanti saya kasih sisanya aja. Enggak. Justru waktu kita terima berkat Tuhan, yuk kita sisihkan dari awal. Gitu teman-teman. Mungkin maksudnya gini teman-teman. Ya mungkin dalam hal materi kita dapat berkat Tuhan, dapat pendapatan. Dari awal kita sudah tentukan, Tuhan, saya berdoa Tuhan, saya mau nabur Tuhan, seberapa nominalnya dapat. Nah, terus mau nabur di ladang yang mana? Kita sudah siapkan dari awal karena biasanya orang gini deh kayak nabung aja. Nabung kalau ya tunggu sisanya ada deh, nggak bakal pernah nabung. Apalagi memberi. Nabung aja buat diri sendiri loh. Ya kan nabung apa sih buat diri sendiri? Tapi memberi buat orang lain. Nah, maka dari itu dipersiapkan dari awal. Nah, teman-teman, ayo di kesempatan yang indah ini teman-teman belajar untuk menyisihkan, mempersiapkan diri untuk memberi. Dari awal pas sudah dapat, oh saya mau siapin, saya mau memberi ini nih. Ini termasuk Koeco juga masih belajar sampai hari ini untuk memberi sih enak nih memberi, udah dengan rela hati. Tetapi Koeco juga harus belajar sama-sama nih. Kalau udah dapat berkat Tuhan, saya harus siapin, sisihin mau ke pelayanan apa. Nah itu ladang yang subur, teman-teman cari tahu ladang yang tepat di mana di masing-masing hidup teman-teman. Yuk teman-teman, banyak beberapa poin-poin yang disampaikan tadi dari awal. Teman-teman mungkin mau dengerin dari awal lagi biar lebih ngedong, lebih ngerti, lebih wudeng. Silakan bisa dimundurin lagi videonya, poin-poin tentang memberi ini. Karena ini luar biasa banget teman-teman. Karena memberi dengan sukacita membawa berkat. Berkat ini jangan dipatok untuk ukuran materi yang akan kembali ke kita, enggak. Tetapi justru kita akan mengalami berbagai kebajikan. Tuhan sendiri akan menumbuhkan buah-buah kebenaran yang lainnya dalam hidup kita. Itu yang jauh lebih berharga dibanding materi sekalipun teman-teman. Oke, ya teman-teman, walaupun teman-teman masih muda, tapi Koeco sangat mengencourage untuk kita sama-sama dari semenjak masa muda kita memiliki sikap memberi. Amin. Yuk, kita sebelum mengakhiri ibadah kita pada hari ini, kita mau doa bersama. Yuk, siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Kami mendengar sharing firman Tuhan tentang memberi. Tuhan, jauhkanlah dari setiap hati kami, hati yang egois Tuhan, untuk mikirin diri sendiri, apalagi di masa pandemi seperti ini, kami cuma mikirin diri kami sendiri. Enggak Tuhan. Tapi karena kami adalah anak-anak Tuhan, Engkau sendiri adalah kasih itu sendiri Tuhan yang hidup dalam hati kami, maka dari itu kami mau mempraktekkan kasih lewat aplikatif, yaitu tindakan yang jelas, yaitu memberi Tuhan. Dengan apa yang ada pada kami Tuhan, dan kami percaya Tuhan, waktu kami memberi dengan sukacita itu mendatangkan berkat bagi setiap kami. Berkat yang sangat berlimpah-limpah, bukan hanya materi Tuhan, tapi Tuhan, berbagai kebajikan dan buah-buah kebenaran yang akan tumbuhkan di hidup kami Tuhan. Kami menjadi orang yang setia Tuhan untuk memberi Tuhan. Karena kami percaya terus Tuhan, dari sejak masa muda kami sampai nanti kami dewasa Tuhan, kami terus dilatih Tuhan untuk semakin serupa dengan karakter Kristus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus saat ini Tuhan, berdoa buat teman-teman yang mendengarkan, tuntun kami Tuhan supaya kami mengerti waktu kami punya sikap hati memberi, ya kami mau sisihkan dari awal, dan biar kami diketemukan di ladang-ladang yang tepat untuk kami menabur bagi kerajaan Allah. Tuhan Yesus yang tolong Tuhan. Oh terima kasih Tuhan buat komunitas rohani ini ya Tuhan Yesus. Terus setiap minggunya kami ngalamin kebenaran firman Tuhan dalam hidup kami. Kami mengerti, kami merenungkan mengerti, dan kami mau melakukannya. Engkau Allah yang memelihara kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Ini kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami, pikiran, perasaan kami, biar kami terus seperti memiliki pikiran dan perasaan seperti Kristus, di mana Engkau rendah hati dan Engkau mengasihi begitu sangat besar Tuhan dengan memberi. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, pimpin kami Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin.
Mari siapkan hatimu untuk menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu di rumahmu masing-masing. Terimalah berkat yang daripada Tuhan yang menjadikan engkau terus naik bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Allah Bapa kita dan melalui Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus selalu menyertai kehidupan kita mulai dari saat ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.